Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan lewat program motivasi pagi saat ini terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian: berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makna dan nats firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bahwa kebersamaan dalam hidup lebih berharga daripada menjalani hidup sendirian. Ayat ini menyoroti manfaat dari bekerja sama atau memiliki hubungan yang erat dengan orang lain, baik dalam kerja, persahabatan, atau sebuah perkawinan. Dalam konteks sosial dan kerja, berdua atau bekerja sama dalam tim memiliki beberapa keunggulan. Dalam kerja tim, orang dapat saling melengkapi keahlian dan keterampilan, membagi beban kerja, saling memberi dukungan, dan mencapai hasil yang lebih baik daripada jika mereka bekerja sendirian. Selain itu, ketika seseorang bekerja bersama orang lain, mereka dapat saling mendorong dan memotivasi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain itu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengandung pesan tentang bagaimana hubungan antar manusia memiliki nilai yang penting dalam hidup. Manusia adalah makhluk sosial dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain dapat memberikan dukungan emosional, sosial, dan spiritual. Kehidupan yang sendirian atau terasing seringkali dapat mengakibatkan perasaan kesepian dan kurangnya dukungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam konteks keagamaan atau spiritual, ayat ini juga bisa diartikan bahwa berbagi jerih payah, pengorbanan, dan pahala dalam hidup dengan orang lain adalah hal yang dihargai oleh Tuhan. Konsep kerjasama, berbagi, dan dukungan terhadap sesama adalah nilai-nilai yang ditekankan dalam banyak agama dan filosofi. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang perlu kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Hal ini memiliki beberapa makna yang bisa menjadi pelajaran untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kerjasama dan tim. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ayat ini menekankan nilai kerjasama dan kerja tim dalam banyak situasi. Bekerja bersama dengan orang lain dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada bekerja sendirian. Ini bisa menjadi pengingat untuk mencari peluang kerjasama dan memanfaatkan keahlian dan keterampilan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah dukungan dan ketergantungan. Bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya dukungan sosial dan saling ketergantungan dalam hidup. Manusia tidak hidup dalam isolasi. Kita membutuhkan hubungan dengan sesama manusia untuk memberi dukungan emosional, dukungan moral, dan dukungan secara praktis. Kita bisa saling mengangkat dan mendorong satu sama yang lain untuk sebuah kebaikan. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah berbagi kelelahan dan kesenangan.
Para sahabat yang dikasihi Tuhan, menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka dapat diartikan bahwa kebahagiaan dan pencapaian yang diraih dalam hidup lebih berarti ketika bisa dibagi dengan orang lain. Kita bisa merayakan bersama kesuksesan dan juga merangkul bersama tantangan dan kelelahan, dan dalam situasi apapun kita bisa berbagi, maka kita bisa menikmati setiap dinamika hidup bersama dengan orang lain. Yang keempat yang bisa kita renungkan adalah kebersamaan dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks agama, pernyataan ini bisa mengandung pesan tentang pentingnya menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Kebersamaan dalam beribadah atau berbagi kehidupan spiritual dengan orang lain bisa memberikan kekuatan dan makna yang lebih dalam di dalam kehidupan setiap pribadi. Yang kelima yang bisa kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah melawan kesepian atau isolasi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua di pagi hari ini untuk tidak menjalani hidup dalam kesepian atau isolasi. Manusia memiliki kecenderungan untuk merasa kesepian atau terasing, tetapi hubungan yang berarti dan koneksi dengan orang lain dapat mengatasi perasaan kesepian ini. Karena itu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita semua untuk merenungkan dan menghubungkan pernyataan ini dalam konteks hidup kita secara pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai ini dalam hubungan kita, dalam kerja kita, dan dalam pandangan hidup kita secara keseluruhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini kita sambut dengan sukacita, kita simpan di dalam hati kita, dan mari kita berjuang, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita jalani seluruh aktivitas kita, kegiatan kita, kerja kita hari ini jangan sendirian. Mari kita bekerja sama dengan banyak orang. Mari menjalin relasi, koneksi dengan orang lain, karena itu akan lebih baik dan kita akan menolong kita mengatasi setiap kejenuhan, kebosanan dengan bekerja dengan orang lain, dengan membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Itu akan menambah kita lebih bersemangat di dalam menjalani hari-hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bekerja. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara sepanjang hari ini dipimpin dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.